Ngomongin investasi, menurut lu investasi apa yang terbaik yang pernah lu lakuin? Pacar, nggak ada yang bercanda. Tapi itu bener ya. Kalau kalian cowok-cowok ambis yang nonton video ini, podcast ini, percayalah, di luar dari keputusan-keputusan hidup yang lain ya, the single most important thing, satu keputusan yang paling penting untuk cowok ambisius adalah pasangan hidup ya. Apakah menurut Raymond Chin, untuk kebaikan lebih banyak orang, oke untuk mengorbankan lebih sedikit orang punya kepentingan, merugikan, mengorbankan, menyakiti sedikit orang untuk keselamatan lebih banyak orang? Ataukah Raymond Chin ada pada prinsip gue mau gak ada satupun yang tersakitin, semua harus win-win? Politik itu benar-benar berpengaruh ke warga paling kecil. Hal paling berbahaya yang bisa terjadi di suatu negara adalah negara yang apolitik. Warganya yang gak percaya dan gak ngerti dan bodoh amat soal politik. Founders Theory. Hi folks, the one and only Raymond Chin. Lahir saat gunung meletus. Iya, di Jogja. Pernah mengalami situasi sampai dipanggil Miracle Boy. Harusnya kelihatan nih. Sepertiga dari tengkorak kepalanya dibuka. Itu kondisi dimana sampai hilang ingatan sebelum operasi, sampai pas jatuh waktu TK jatuh. Benar. Dari sekolah di daerah Lipo Cikarang. Gue kebetulan setiap hari lewatin situ kan, gue tinggal di Delta Mas. Oh, Ah. no wonder. Nah jadi jatuh itu bikin Bro Raymond sampai ngomong nggak jelas dan segala macam. Tapi kalau hari ini ada Raymond Chin di sini, itu waktu itu pernah ada Raymond Chin waktu TK itu 50-50 pilihan hidupnya antara hidup tapi tuli, bisu atau gangguan jiwa. Tapi ternyata faktanya malah miracle. Itu pasti karena satu-satunya hal yang memungkinkan itu pasti Yang Maha Kuasa. Setuju. Yang Maha Esa. Dan dengan begitu, menariknya lagi adalah menurutku dalam hidup Raymond Chin ada 2 titik perubahan paling signifikan. Satu itu. Yang kedua mungkin adalah saat papa kena DBD. Iya. Itu momen yang membuat Raymond Chin menyadari kembali kenapa waktu itu sudah dapat miracle. Dan jadi kalau orang mau ngelihat pikiran Raymond Chin, jangan ngelihat politiknya sekarang seperti kesannya dan segala macam. Tapi pelajarin dulu kenapa Raymond Chin kok fokusnya ke value dan impact. Karena Raymond adalah orang yang bisa hidup semata-mata karena keajaiban Yang Maha Kuasa. Benar, setuju. Udah dikasih kesempatan kehidupan kedua tapi sangat disia-siakan sampai umur 20 tuh benar-benar gak ada, kayak hidup tuh gak ada artinya gitu. Nyesel sih. Gue bakal ngomong banyak di awal gara-gara gue gak mau lu ceritain ulang apa yang lu bikin. Tapi nextnya ini it's all yours. Tapi sebelum mulai, gue akan mulai dengan satu premis yang unik dari sudut pandang gue. Oke. Orang bilang gini, Raymond Chin ngomong-ngomong politik, emang lu udah ngelakuin apa buat Indonesia? Raymond Chin, alah ngomong politik, kalau lu emang bener-bener hebat dan lu ngerti dan gue tahu lu punya influence, lu turun dong ke politik. Dan gue tahu ada beberapa podcast yang akhirnya mendorong lu secara mental di depan kamera sampai akhirnya lu bener-bener setelah itu gue lihat lu arahnya mau bener-bener terjun ke politik. Tapi gue akan lihat dari sudut pandang yang berbeda begini. Itu karena yang ngomong nggak punya pola pikir entrepreneur. Di otak mereka kalau lu punya bisnis restoran, lu harus jago masak. Kalau lu punya bisnis potong rambut, lu harus seorang barber yang jago. Tapi Raymond Chin lahir dan tumbuh besar. Gue akan skip beberapa fase hidup lo dari sisi gaming yang dan segala. Tapi gue akan loncat langsung ke entrepreneurnya. Poin gue adalah gimana Raymond Chin itu memandang politik sebagai entrepreneur. Jadi dari sudut pandang gue, kalau orang entrepreneur kita tuh nggak, oh kalau mau bikin restoran harus kita jago masak. Oh kalau kita mau diskusi tentang politik maka kita harus jadi politikus. Nggak kayak gitu. picik itu. Bener. Dan gue sangat setuju ketika Raymond bilang nggak harus jadi politikus, tapi politik itu apa aja orang belum tentu ngerti. Ketika lu ngejelasin politik itu apa, gue baru exactly inilah politik. Bener, setuju. Dan gue jago gamer loh dulu. Ya, online. Dota gue. Dota. 4.000 jam lebih. Oh, ada di Steam tuh. Nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Dulu kerjaannya bener-bener main game doang gitu. Ah gila.
Kebetulan hampir mirip. Gue dulu game itu menyelamatkan hidup gue, tapi Point Blank yang gue mainin. Ayo Dance gue nggak Gue pegang. juga main. Point Blank gue Lu juga main main. juga? Gue lumayan jago. Iya, Point Blank main. Itu menyelamatin hidup gue loh. Itu nyelamatin hidup gue banget. Soalnya sebelum umur 20 tuh gue gak punya temen, gak punya apa. Jadi kebanyakan tuh harus berpaling ke teman-teman online. Jadi ya game itu salah satu hal penting di hidup gue. Makanya sampai sekarang kalau ada waktu gue sebisa mungkin ya tetap main game aja sekali-sekali gitu. Well, itu semua prolog yang gue berusaha sampein, karena menurut gue apresiasi apa yang lu lakuin, dan gue rasa lu nggak perlu jadi seorang politik praktis untuk membicarakan tentang politik. Itu justru berbahaya, karena kalau gitu orang akhirnya nanti takut ngomong apapun, karena Ya, dia pikir oh iya gue emang bukan politik sih, jadi gue nggak mau ngomong politik. Ya. Sayang banget. Agak bodoh sih pola berpikir kayak gitu kalau mau kasar ya. Soalnya politik itu benar-benar berpengaruh ke warga paling kecil. Hal paling berbahaya yang bisa terjadi di suatu negara adalah negara yang apolitik. Warganya yang gak percaya dan gak ngerti dan bodoh amat soal politik. Karena sistem kerjanya gini, orang yang paling pintar di Indonesia, yang paling kaya, sama orang yang paling tanda kutip bodoh, paling miskin di Indonesia. Karena kita sistem demokrasi, one vote is one vote. Gak beda tuh kastanya dua orang itu. Ya. Dan kalau misalnya kita pupuk terus mindset ini, ya udahlah nggak peduli, ya negara bisa hancur gitu loh. Itu pengaruh ke sehari-hari, ke bisnis, ke organisasional, ke relationship, ke harga. Itu yang teman-teman harus tahu sih pas jadi politikus itu very good analogy. Kayak lo kalau punya restoran, lo nggak harus yang paling jago masak gitu loh. Exactly. Kalau gue pakai analogi berbeda gitu loh. Cara kita ngebantu di satu industri tertentu. Kayak analoginya ada dua mobil. Satu sports car, McLaren lah misalnya ya. Oke. Ya, warna Jangan kuning. iseng, Oh, jangan iya, iseng, iya, boleh, boleh. ya. Satu lagi itu pickup truck. Ya kan. Dua-duanya bisa nggak sampai tujuan? Bisa. Tapi cara dia membawa value untuk mencapai tujuan itu beda. Satu bisa cepat tapi cuma bawa 2 orang. Satu bisa lambat tapi mungkin bisa bawa 10 orang. Jadi setiap orang tuh caranya beda-beda, cara mereka kontribusi. Jadi kita nggak bisa samain orang di posisi tertentu dengan kapasitas tertentu. Gue sebagai content creator dan entrepreneur, this is what I can do. Yeah. This is the best that I can do. Dibanding kalau misalnya gue masuk ke sistem, gue full time kerja di sana, impact yang gue lakuin tuh beda dibanding apa yang gue lakuin sekarang. Betul. Edukasi, kesadaran, kemauan orang untuk belajar. Jadi ya hopefully teman-teman di sini yang nge-cancel gue sampai sekarang. Ya, di TikTok masih banyak banget yang nge-cancel itu, masih banyak yang komen itu. Ya background itu kayak gitu. So bermainlah di hal yang lu jago. Ya. Dan di situ where you can make significant impact. Gitu. Ya. Menarik. Sangat menarik. By the way, lu bikin Genesis CEO holding ya? Ya, Untuk invest. domainnya genesis.ceo itu baru sebenarnya di-announce nggak nyampe 1 bulan kayaknya. Ya jadi kan awalnya semua orang tahunya gue bangun Sevenpreneur kan. Ya. Sevenpreneur is a passion project. Hidup gue berubah gara-gara entrepreneurship. Dari orang yang cupu, culun, gak punya teman dan lain-lain, gak punya self esteem. Akhirnya gara-gara gue ngebangun agency, gue sepak terjang lah ngebangun bisnis. Itu tuh benar-benar ngubah hidup gue. Entrepreneurship is the single most important thing, one of the most important thing yang bisa bikin Raymond Chin sampai Raymond Chin yang sekarang gitu loh. Jadi gue mikir ini udah selesai, ternak uang, dramanya udah beres dan lain-lain. Apa hal selanjutnya yang pengen gue lakuin? Gue pengen extend feeling itu ke orang lain. Gue pengen orang lain ngerasa hidupnya berubah with entrepreneurship. Jadi pas bangun Sevenpreneur, itulah yang terjadi. Tapi along the way, ini baru mau ke tahun kedua Sevenpreneur. Ulang tahunnya Sevenpreneur tuh ulang tahunnya gue. Biar gue gampang ingat, 7 Desember. Pas juga, 7 juga kan, Seven kan. Along the way, banyak banget entrepreneur-entrepreneur yang kita bisa bantu lebih dalam dibanding dari cuma edukasi. Ya. Akhirnya kita invest, kita mentorin, kita venture build, kita JV. Akhirnya kan kekumpul tuh segitu banyak entrepreneur. Akhirnya sekarang di bawah holding kita ada 10 bisnis, 10 perusahaan. Ya. Jadi daripada semuanya pecah-pecah, ada yang investment personal. Kemarin ngomong semuanya gimana kalau kita konsolidasi. Let's move as a pack. Karena gerak sendiri pasti cepat, tapi kalau mau gerak jauh lo harus bareng-bareng. Akhirnya dibentuklah wadah Genesis sebagai kayak holding and investment company. Sekarang ada 10 perusahaan, kita lagi ongoing, lagi ngelihat 24 perusahaan lagi buat kita invest gitu. Wow. Backstory-nya gitu. Menarik. Ngomongin investasi, menurut lu investasi apa yang terbaik yang pernah lu lakuin? Pacar, nggak ada yang bercanda. Tapi itu bener ya. Kalau kalian cowok-cowok ambis yang nonton video ini, podcast ini, percayalah, di luar dari keputusan-keputusan hidup yang lain ya, the single most important thing, satu keputusan yang paling penting untuk cowok ambisius adalah pasangan hidup ya. It's either gonna make or break your success. Either bakal bikin lu happy atau bikin lu sengsara. So bener-bener pilih pasangan hidup lu dengan sangat baik. Itu penting banget. Tapi kalau investasi,
Ya itu boleh lah investasi ke pasangan hidup. Siapa tahu. Iya. Iya kan, bener kan? Pertanyaan Penting gue seliar itu sih. Iya kan? Satu lagi ya? Maksudnya pacaran dalam konteks siapa nih? Belum ya nantilah. Maksudnya akan, bukannya sudah. Akan. Kan gue bilang yang sudah. Oh yang sudah. Kalau Oh itu investment maksud lu sudah. itu akan ya? Apa ya? Yang lu Sebagai- paling memorable? Yang paling memorable udah pasti sih ilmu ya. Nggak tahu kenapa pasti selalu default ke sana. Artinya mau gua habis ratusan juta misalnya buat course atau buat apa gitu. Itu selalu yang payback-nya tuh paling signifikan. Paling signifikan. Atau enggak penunjang ilmu. Tapi ini gua agak cocok lagi. Penunjang ilmu misalnya laptop. Gue beli laptop 40 juta. Iya. TV 70 Ya, emang juta. anak isi laki gitu. cocokologinya begitu. Iya cocok logi ya. handphone, Justifikasi ya. kan. Kan katanya kita beli berdasarkan emosi dan justifikasi berdasarkan kebalik ya. Benar. Iya, benar. Logika. Gerald Gitu. Zaltman. Ya gitu lah kayak beli TV 77 inch buat apa gitu. Ya biar bisa belajarnya layarnya lebih gede gitu. Justifikasi gitu. Since lu masuk ke politik dan lu malah kembangin ini jadi Genesis CEO yang menurut gua akan jadi sangat promising. Amin. Gue akan tanya satu hal terkait value dan prinsip core lu. Apakah menurut Raymond Chin untuk kebaikan lebih banyak orang oke untuk mengorbankan lebih sedikit orang punya kepentingan, merugikan, mengorbankan, menyakiti sedikit orang untuk keselamatan lebih banyak orang? Ataukah Raymond Chin ada pada prinsip gue mau nggak ada satupun yang tersakitin, semua harus win-win? Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan yang penting banget. Dan sampai sekarang gue masih dilema. Karena kan ini mirip-mirip, kan ada satu pertanyaannya kan, growth at all cost kalau di bisnis kan. Gampang. Kalau gue mikirnya kayak power at all cost. Power? Gitu kan. Power at all all cost. Jadi kan kebanyakan orang ada banyak yang gila kekuasaan. Ya kan? Kayak yang sekarang. Ya kan? Banyak gila kuasa. Tapi ada harga-harga yang harus dibayar. Ya kan? Melangkahi sesuatu, menyisipkan sesuatu dan lain-lain. Gue gak percaya konsep itu. Karena setiap orang tuh punya prinsipnya masing-masing. Dan ini gak bisa digeneralisasi. Ini harus benar-benar dari paradigma atau kacamata yang kita pakai dari berdasarkan pengalaman hidup kita dari lahir. Tapi kalau prinsip gue, yang banyak orang bilang naif ya, gue bakal selalu cari jalan yang gak ada harga kerugian orang lain. Itu salah satu prinsip paling penting yang gue pegang di hidup gue. Bahkan orang tua gue pas bahas agama, bahas strategi bisnis, teman-teman partner gue bahas tentang politik dan lain-lain. Pokoknya yang penting gak ngerugiin orang lain. Itu kata yang sering banget keluar setiap gue podcast, setiap gue ngobrol sama tim, yang penting gak ngerugiin orang lain. Karena kalau ngomong prinsip, ya itu individual. Jadi kalau misal bisnis ngerugiin orang lain, gue gak bakal lakuin. Kalau politik ngerugiin orang lain, gue gak bakal lakuin. Walaupun ada orang lain yang lebih banyak yang bisa diuntungkan, gue gak bakal lakuin. Karena gue gak bisa live with that conscience. Ya. Gue tetap bakal cari jalan terbaik biar orang lain gak dirugiin. Itu jawaban basicnya lah. Tapi lu tau gak, dari sudut pandang gue ya, jawaban lu ini adalah Raymond Chin banget. Gue ngeliat lu tuh Captain America bukan Iron Man. Nah, bagus sih kan analoginya. Kayak kemarin gue baru treatment Captain America. Oh ya? Dan itulah kenapa Captain America gak akan pernah bisa jadi politikus. Karena ini gue gak tahu lu bisa terima atau enggak. Tapi dari sudut pandang gue, pekerjaan paling mulia di dunia ini adalah politikus. Politikus yang jujur konteksnya ya. Orang yang bakalan bekerja di industri di mana semuanya serigala, bayarannya gak worth it, dia harus ngorbanin sangat banyak hal, tetap berintegritas tapi harus sangat cerdik. Karena dia punya visi untuk ngerubah dunia, ngerubah negaranya, tapi dikelilingin sama penipu-penipu yang bakal neken dia. Dan sometimes orang-orang ini, orang-orang yang akhirnya terpaksa hidup tanpa bisa pernah tidur nyenyak karena dia menerima menyakiti sebagian orang untuk kepentingan lebih banyak orang. Dan dia sebenarnya mau hidup seperti yang lu bilang. Tapi karena dia di sisi politikus, kalau dia tolak semuanya, nggak ada change yang bisa dibikin. Bener. Let's say secara naif kan tadi kalau lu bilang pakai naif, gue juga bilang pakai naif. Secara naif politikus yang terpaksa nerima suap korupsi, tapi dia nggak pakai 1 rupiah pun karena dia tahu ini najis duitnya. Dia nggak pernah hidupin itu, tapi dia benar-benar ngambil uang korupsi karena dia cuma mau
dia ngambil tapi in return dia bakal bilang oke, tapi lu boleh markup harganya tapi lu jangan turunin kualitasnya dan segala macam. Lu boleh markup harganya tapi keselamatan orang harus nomor satu dan segala macam, dan akhirnya duitnya dia pakai lagi 100% untuk kebaikan orang yang sama sekali 1 rupiah pun dia nggak ambil. Ya anggap aja naif gitu, mungkin nggak ada sih di Indonesia, gue nggak tahu. Itu namanya the lesser evil kan. Makanya sebenarnya gue itu konsep dimana kayak kalau ada pilihan dan pilihan terbaik adalah pilihan yang sedikit merugikan orang, lo ambil pilihan itu. It's the lesser evil kan bahasanya. Cuma gue percaya gini, kemarin tuh gue sering ditanya hypothetical question, kalau misalnya gue ditawarin menteri gimana. Oh ya. Kalau gue ditawarin posisi ini gimana, kerja sama pejabat ini gimana. Sampai sekarang banyak yang nawarin bikin parpol gimana gitu loh. Oh sampai beneran banyak ditawarin beneran? Iya, Iya. banyak yang nawarin dari beberapa instansi bahkan gitu. Tapi gue bilang kayak gini, orang terbaik di dunia ditaruh ke sistem yang korup dan buruk. Menarik. Dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Oke. Itu best case skenario. Misalnya dia bisa kontribusi 100, ujung-ujungnya mentok dia cuma bisa kontribusi 20 sampai 40. Itu best case scenario. Ya. Bayangin. Itu skenario terbaik yang bisa terjadi, orang terbaik di sistem yang buruk. Abis itu di penjara. Habis itu di penjara. Worst case-nya dia ikut ke korup. Betul. Orang yang baik jadi orang yang buruk gara-gara environment-nya dan lain-lain. Karena gini, manusia sekuat apapun prinsipnya dia nggak bisa ngelewatin batas-batas psikologi di mana kita udah emang didesain kayak gitu. Itu udah biologis. Sekuat apapun manusia, kalau misalnya disurround sama 24/7 sama orang-orang yang tipe B gitu misalnya itu ya. Pasti. Dia bakal jadi tipe B. Pasti. Itu udah pasti. Kalau nggak tekanan sosial, kalau nggak tekanan batin, tekanan psikologis gitu, itu udah pasti. Makanya waktu itu pasti tawaran gue bilang kayak gini. Kalau tujuannya memang untuk kebaikan Indonesia, I will take it. Gue bilang. Tapi kalau misalnya sistemnya nggak ada harapan ke arah yang lebih baik, gue nggak mau. Intinya kayak gitu. Karena gue tahu itu it will corrupt me. Tapi itulah kenapa mereka itu nggak paham Raymond Chin menurut gue. Pertanyaannya harusnya bukan begitu. Kalau orang nggak paham Raymond Chin, nanya begitu seperti ini, ada sebuah perusahaan yang jelek. Kalau lu jadi karyawan di situ, lu bakal mau masuk jadi karyawan divisi apa dan lu bakal ngapain? Itu pertanyaannya dari awal salah. Seorang entrepreneur ditanya begitu. Kalau gue nanya tuh gini, anggap Indonesia adalah sebuah perusahaan dan lu jadi ownernya. Apa yang akan lu lakuin untuk ngerubah Indonesia? Nah, itu better question. Kalau misalnya. Tapi dalam sudut pandang ini, lu benar-benar ownernya. Ya, Lu punya absolute power, apapun yang lu lakuin pasti orang yes sir. Anggap aja kita punya pistol buat todongin koruptor gitu. Pokoknya dia semua akan nurut kita. Apa yang akan Raymond Chin lakuin kalau ada sebuah perusahaan, let's say negara Konoha ini. Konoha ini jadi sebuah perusahaan dari sudut pandang ownernya, CEO-nya, lu bakal ngapain? Ini shareholder utamanya rakyat. Oke. Nah, apa yang lu Terus lakuin? gue CEO-nya. Kalau gini gue presiden. Dan ini Indonesia, Konoha. Urutannya itu 3P. People, Process, Performance. Oke. Orang nggak boleh ekspektasi dan nggak bisa ekspektasi masuk tiba-tiba ubah semuanya ke kerja bagus, nggak bisa. Hal pertama yang harus diubah itu people. Oke. Yang gue lakuin bakal gue berantas semua yang nggak sesuai dengan karakter, prinsip dan tujuan untuk memajukan negara. Udah pasti. Oke. Gue berantas semuanya. Dengan cara apa? Pecat kali. Oke. Kalau Menarik. perusahaannya, Ya. gue nggak takut mecat orang. Oke. Ini anggap Karena- ini perusahaan ya. Jadi Iya, pecat. anggap perusahaannya. Gimana cara lu sortir orang mana yang, gimana cara lu audit SDM-nya? Step pertama bukan cari orang yang buruk sebenarnya. Oke. Cari orang yang baik dulu. Itu lebih gampang. Menarik. Karena orang baik itu tuh punya echo chamber dia sendiri untuk bisa cari orang baik selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita seorang diri gitu misalnya, kita satu-satu datangin pecat interview satu-satu itu bakal takes forever. Ya. Tapi kalau kita punya bukan komunitas ya, apa namanya, grup lah, yang punya prinsip yang sama, karakternya aku kumpul 5 orang aja misalnya. Oke. Satu dari mereka bawa 2 orang lagi, jadi 10 orang. Oke. Jadi 20 orang. Gue fokus di sana loh, gue bener-bener cari orang yang bisa dipercaya semua. Oke. Pas gue tahu mereka bisa dipercaya dan mereka punya karakter yang bagus, gue delegasi. Gue kasih kepercayaan ke mereka untuk memberantas orang-orang yang buruk. Oke. Dan dari sana, itu bakal prosesnya jauh lebih singkat dibanding gue harus turun tangan sendiri. Ya. Tapi, itu proses yang lebih susah. Karena untuk cari orang yang bagus sampai lu bisa percaya sama mereka, nggak bisa cepet. Ya. Ya kan? You have to test the test of time sampai berapa bulan untuk benar-benar ngeliat nih orang tuh nggak bullshit. Dan kenyataannya politikus di Indonesia itu kebanyakan tanda kutip bullshit. Ngomongnya doang manis, Oh iya. tindakannya manis, sosial media manis, tapi di belakang you never know. Ya. Sama keluarganya kayak gimana, kayak simpen di bawah kayak gimana gitu. First step itu people, cari orang yang bagus, kasih waktu, terus sama-sama berantas orang-orang jelek. Ya. Nah di sana itu tuh analoginya kayak
aduh kota apa ya yang harus diratakan sampai tanah karena pondasinya jelek terus bangun pondasinya baru. Oh ya? Diratakan sampai tanah. Kalau itu at the cost of Indonesia ya anggapannya ya, GDP-nya anjlok selama ya ini risk management ya, kalau sampai riot atau bunuh-bunuhannya gue gak mau gitu. Sampai GDP-nya harus tertahan dulu misalnya. Susah dulu lah dikit gitu misalnya. APBN bakal defisit atau bengkak dulu, so be it. Ini sama kayak satu klien consulting yang gue kerjain. Dia bilang, dia tuh timnya gendut banget. OPEX-nya tuh bisa ratusan miliar gitu. Cuma gue bilang yang lu perlu tuh sebenarnya di bawah 100 miliar. Tapi mereka takut untuk pecat gimana. Soalnya waduh kalau bayar pesangon keluar duitnya banyak. Gue gak rela gitu. Kalau gue bayar aja pesangon. Daripada gendut, daripada prosesnya pondasinya jelek. Jadi itu kedua proses. Gue pangkas semuanya, udah ketemu orangnya. Gue pangkas semua proses-proses yang jelek, sistem-sistem jelek, bangun dari awal. Oke. Mau take 1 tahun, 2 tahun. Jadi sistem bebas. birokrasi proses yang lu ganti. Ganti semuanya. Kayak ya kan gue udah pernah ada ke-influence lah sama project-project kayak gitu. Ya. Buset, suap sini, suap sana, kontrak sini, titip sana itu. Oke. Cost of business kita di Indonesia itu bisa sampai 30-40%. Oke. Itu tuh mahal banget. Dibanding dulu zamannya Pak Soeharto. Yang korupsinya itu masif loh. Tapi cost of business waktu itu cuma 15%. Ya. Sekarang tuh jadi mahal cost of business. Karena Boros. Gitu. korupsinya tersentralisasi dan terukur gitu ya. Dulu tersentralisasi, sekarang tersebar. Ya. Which is worse. Ya. Baru yang terakhir fokus ke performance. Pas lu udah punya orang-orang yang terbaik. Lu punya sistem sama pondasi yang solid. Lu mau kerjain apapun pasti sukses. Karena the foundation of organization. Pertama, strong leadership dulu. Satu. Kedua, leadership ini harus disurround sama orang-orang yang bagus. People is number one. Make sure orang-orang itu punya kendaraan yang bagus. Kayak mereka masing-masing punya Ferrari lah. Itu proses. Sampai tujuan bakal lebih cepat. Baru terakhir itu performance. Performance itu jangan didesain. Performance atau misalnya kalau di bisnis ya. Profit atau revenue. Itu bukan target. Itu hasil dari tindakan yang kita lakukan dengan baik. Itu tuh by product. Gitu. Jadi yang kita fokus itu di sini. Bukan fokus di sini. Itu amateur entrepreneur sama amateur consultant itu fokusnya di sini. Oh kita harus punya 10 M. Gimana caranya? Enggak. Fokus. Itu ada di bukunya The Amazon Way. Ya. Cara mereka kerja, cara mereka keluarin output, mereka fokus di sini. Mereka tahu lever apa yang menciptakan apa, tombol apa yang menciptakan apa, dan itu yang harus dilakuin. I think kalau emang negara ini perlu di commercialize ya, atau dijadiin bisnis lah. So be it, karena prinsipnya mirip-mirip. Organisasi itu prinsipnya mirip. People, process, and performance. That's what I would do kalau gue jadi presiden. Menarik. Bahkan gue nggak berpikir konsep kepresidenan akan bisa solve masalah Indonesia. Makanya gue bilang owner. CEO, ya berarti let's say ya, CEO itu presiden. Ya. Owner itu di atasnya presiden kan? Iya. Di atasnya CEO. Iya. Karena kalau kita pakai teknik kepresidenan sekarang, plus minus yang dibagi sama Pak Soekarno jadi 3 bagian eksekutif, yudikatif, legislatif itu sekarang juga justru jadi kendala karena tujuannya 3 itu kan supaya mereka saling menjaga. Menjaga. Nah kalau 3-3-nya jahat bagaimana ya kan? Bener. Nah mereka juga menjaga tuh. Menjaga tetap begitu kan. Nah sekarang udah terlanjur 3-3-nya begitu kan. Ya makanya sekarang udah terlanjur 3-3-nya tuh udah kayak gitu. Udah gak bisa diapa-apain tuh. Emang yang benar tuh sebenarnya owner. Tapi kalau misalnya mindset seorang leader ya, lo mau pegang ada 3 kan. Berarti kan presiden tuh pegang eksekutif kan. Ya only. But punya influence terhadap 2 yang lain. Influence aja. Nggak perlu absolute power. Selama punya influence dan percaya ke sistem, percaya ke sini, asalkan dia bisa orang-orangnya tepat gitu loh. Dan skill lu sebagai leader untuk bisa influence itu. Oh mahal. Influence itu skill mahal. Aduh Raymond Chin emang luar biasa. Tadinya gue pikir satu-satunya solusi Indonesia adalah dinasti. Karena kalau kita punya dinasti, let's say dilakuin sama Pak Jokowi deh. Tadinya gue sangat mendukung dinastinya Pak Jokowi karena menurut gue kalau itu semua dikuasain sama satu warna, itu lebih mungkin untuk berubah. Kalau dia bisa pegang legislatif, yudikatif, eksekutif dengan cara apapun, dinasti, itu satu-satunya kemungkinan ini bisa berubah soalnya. Tapi bener juga, kalau dia benar-benar true leader, dia nggak perlu bahkan punya absolute power. Dia bisa punya influence itu ya. Benar. Itu yang gue gak kepikiran. Power is the ability to influence people or institution yang bahkan di luar kontrol lo. Jadi, I think problemnya gini ya, Indonesia tuh pelin-pelan. Karena kalau ngomong kayak misalnya demokrasi, liberal, monarki, tirani, apapun itulah. Itu tuh step 2, itu proses. It's not people, it's process gitu loh. Mau bentuknya apa kayak pilih aja gitu loh. Tapi harus dibikin pondasi yang people-nya bagus. Menurut gue kita tuh juga gak punya latar belakang yang cocok.
Justru menurut gue konsep kerajaan dan kesultanan itu lebih masuk akal buat Indonesia. Gue sangat cocok sama siapa orang yang suka pakai bunga melati di sini yang Sujiwo Tejo. Pak Sujiwo Tejo bilang Indonesia butuh raja, bukan presiden. Dan gue sangat yakin Indonesia butuh kerajaan, bukan presiden. Tapi gue sengaja nantang ini ke depan Raymond Chin karena kan itulah yang sekarang terjadi di Jawa. Iya. Tapi poinnya adalah bukan raja yang seperti itu yang gue maksudin. Raja yang bijak dan tidak mementingkan kekuasaannya sendiri yang maksud gue. Balik lagi people-nya. Tapi either way kayak gini. Sebenarnya kalau gue suka bilang kayak komunis lah gitu. Karena sebenarnya jawabannya itu bukan di komunisme. Itu kan proses tadi kata lu kan. Iya, itu namanya thought process. Pertama kayak gini, pas kita ngomong demokrasi, liberal sampai yang komunis ya, itu tuh bukan hitam putih gitu. Dan Lee Kuan Yew itu bilang kayak gini, Lee Kuan Yew kan prime ministernya Singapura, itu luar biasa hebat itu Singapura. Negara kecil nggak punya sumber daya alam, bisa ngembang sampai sekarang is nothing short of an accomplishment, dan itu karena strong leadership. Menurut gua Lee Kuan Yew itu salah satu faktor gedenya. Dia bilang kayak gini, untuk negara berkembang sebenarnya demokrasi nggak terlalu bagus, kecuali yang udah menganut sejak lama banget, misalnya kayak negara barat lah gitu. Karena kayak gini, demokrasi itu yang paling pertama kita bahas di podcast. Orang paling pintar vote-nya satu, orang paling bodoh itu satu. Satu suara. Demokrasi works untuk merepresentasikan suara rakyat secara keseluruhan. Cuma kan kita ada terms, you don't know what you don't know. Bahkan ada beberapa orang nggak tahu ini untuk kebaikan mereka sendiri gitu. Ya kan, tipe-tipe orang yang misalnya uneducated and ignorant, dibilang kayak gue stres banget, gue harus narkoba, gue ngerasa itu terbaik buat gue. Nah, make sure kalau misalnya kita mau demokrasi yang functioning really well, edukasi masyarakat harus dinaikin dulu sampai di tahap mereka udah cukup dewasa bisa think for themselves, baru demokrasi can really work gitu. Dan itu spektrumnya nggak 0 sampai 1, nggak 0 sama 1, tapi 0 sampai 1. Demokrasi pun ada yang sedikit ke kiri, sedikit lebih bebas, yang ekstrim banget kayak US, ada yang sedikit lebih ke kanan, lebih otoritarian kayak misalnya Singapura gitu misalnya. Nah itu tuh kayak gitu-gitulah. Kalau lu tadi bilang people itu nomor satu, bahkan seperti yang lu bilang tadi, berarti bahkan tadi komunis liberal dalam bentuk apapun, demokrasi terpimpin, Republik Indonesia Serikat, itu sama sekali bukan solusi. Bahkan ketika sistem demokrasi pun kita ganti, akan tetap sama, karena kan orang-orang yang korup dikasih sistem apapun mereka akan selalu menemukan cara untuk korup. Iya, kayak misalnya orang yang nggak bisa nyetir nih, dikasih Ferrari, dikasih McLaren, dikasih truk, dikasih apapun ya, nabrak, sama aja gitu loh. Imagine kalau Indonesia hari ini bukan demokrasi. Imagine kalau Indonesia seperti yang lu bilang tadi, sistem pemerintahan yang terpusat. Nah, akan jauh lebih rusak. Rusak. Jadi demokrasi Indonesia yang sekarang kita lihat buruk ini adalah best of the worst yang udah disiapkan sama bapak-bapak negara, karena waktu itu gue yakin banget Pak Soekarno dan kawan-kawan itu sudah melihat bahwa potensi ini akan bisa terjadi, terlalu mungkin. Jadi best of the worstnya apa Pak? Udah demokrasi. Tapi ada kemungkinan kayak gini Pak. Ya itu best of the worst. Karena kalau nggak bikin ini bakalan lebih kacau lagi kan. Bakal lebih kacau lagi. Iya. Pertanyaan gue adalah, kalau gitu kan kita berarti solusinya adalah people-nya nih. Dalam konteks ini, kita detik ini sebenarnya punya power buat pecat orang yang seperti yang lu bilang. Bisa. Dengan cara hanya tidak memilih dia. Dari awalnya kan. Makanya, apa yang gue lakuin itu menurut gue matters a lot. Buat gue, impact-nya gede. Karena solusi dari semua nih, seluruh Indonesia adalah warga yang lebih pintar, warga lebih teredukasi, dan warga yang lebih nasionalis. Kalau seluruh warga Indonesia kayak gitu, gak mungkin pemimpin buruk itu kepilih, gak mungkin. Iya. Jadi that's how we do our part. Iya. Kita gak edukasi terus. Kita nunjukin nilai-nilai cinta Indonesia terus. Lama-lama sooner or later, walaupun waktunya lama banget ya, berapa puluh tahun, let's say mayoritas dari warga udah pintar. Mau ada yang mau kampanye, duit banyak dan lain-lain, orang will see through that bullshit. Iya. Apa kalau kata-katanya Panji, man cut that shit. Ya gak Rick? Exactly. Atau at least political cost mereka jadi tinggi banget. Kalaupun mereka mau bayar atau beli suara, nggak 50.000, mungkin 5 juta. 5 juta, benar. Dan kalau kayak gitu permainan jadi berbeda. Jadi berbeda banget. Jadi orang pikir daripada gue bayar, udahlah gue ya edukasi aja. Edukasi aja. Dan kalau misalnya karakternya jelek, ketahuan lama-lama orang warga pintar kelihatan ini orang bullshit doang. Iya. Ini orang cuma ngomong doang, aslinya mah nggak bisa ngemimpin gitu loh. Ya. Jadi solusi dari semua ini adalah warga yang lebih pintar dan nasionalis. Itu solusinya. Nggak mungkin presiden buruk terpilih, itu nggak mungkin. Betul. DPR yang terpilih itu nggak mungkin terpilih gitu sendiri. Seperti yang lo bilang tadi, kalau omset atau profit itu adalah hasil dari proses yang benar, maka presiden
algoritma YouTube dan sinetron yang kita tonton itu semata-mata hasil dari selera warga kita emang. Benar. Kalau lihat sinetron jelek, value-nya, ya itu kan orang kita yang masuk aja begitu. Lu coba aja bikin sinetron edukasi, nggak ada yang nonton. Algoritma YouTube lu bilang, aduh ini sekarang YouTube jelek. Ya karena orang kita yang kayak begitulah yang suka ditonton. Wah sekarang presiden kita buruk. Jadi kalau orang ngelihat itu harus sadar bahwa memang masalahnya ada di orang-orang di kita. Benar. Dan makanya orang-orang kayak kita tuh minoritas. Podcast kayak gini tuh kemungkinan besar pasti kalah dibanding views yang ngebahas drama apa. Tapi ya udah, kita sadar situasinya. We make small progress. Misalnya dari satu orang nonton ngajak satu temennya nonton lagi. Itu tuh bakal compounding. Ya. Jadi pas banget tadi pas di Mekari Conference gue ini ngebahas tentang innovation. Orang kira kayak suatu perubahan tuh harus dalam skala besar. Ya. Yang risikonya gede gitu. Inovasi yang sebenarnya itu sifatnya incremental. Soalnya kan innovation tuh dari bahasa Latin namanya novus new. Dan new itu gak perlu hal besar tapi incremental. Hal-hal kecil itu yang numpuk-numpuk itu lama-lama bisa jadi impact yang gede. Misalnya gue nih, terus tiba-tiba ada kreator lain bikin, lama-lama warga makin pintar dan itu solusinya Indonesia. Ya. Kita nggak, sorry to say ya, harusnya ini pertanggungjawabannya pemerintah. Ya. Harusnya. Ya. Tapi it's good to know banyak di sektor swasta, orang-orang kayak kita nih, kayak teman-teman lain yang di industri ini buat ngedukasi masyarakat, exist dari suara rakyat. Ya. Itu artinya demokrasi kita ada harapan. Yes. Ya udahlah, gue sih nggak berharap sama pemerintah sih sekarang sih. Sangat menarik. Sangat menarik. Gue kutip bahasanya Dale Carnegie karena menurut gue ini satu value. Evolusi selalu lebih baik daripada revolusi. Jadi yang dibutuhin Indonesia adalah evolusi. Kalau dulu 98 kita lakukan revolusi. Benar. Maka di 2024 kita ajak orang untuk evolusi. Bukan memberontak di tengah jalan sambil demo-demo atau pasang Garuda biru. Itu justru menurut gue yang paling berbahaya sama demokrasi Indonesia. Karena rakyat merasa sudah berhasil selesai menyelesaikan masalah hanya karena nge-share Garuda biru. Padahal faktanya kenapa sampai nge-share Garuda biru? Ya gara-gara pilihan mereka juga kan selama ini. Kenapa pilihan mereka? Karena mereka milih nyoblos tanpa peduli apa yang mereka coblos, siapa yang mereka coblos, apapun itu. Ya. Kalau mereka sedikit lebih berpikir, gue sampai mikir gini, kenapa nggak ada satu platform aplikasi, waktu itu gue sampai mau bikin tapi menurut gue kayak ini, tapi gimana cara gue bikinnya ya? Aplikasi yang bisa nge-share, satu sederhananya, semua calon legislatif dan eksekutif di setiap daerah, tolong bikin video 3 menit. Kayak orang mau wawancara kerja. Lu kasih 3 menit share apa visi misi lu kalau lu dipilih. Jadi kita pilih sekarang orang tuh bukan berdasarkan visi misi. Mukanya kayaknya karismatik nih. Ini namanya kayak simpatik. Komeng kan kemarin kan. Iya. Ya nggak salahnya Om Komeng ya. Cuman faktanya kalau ada aplikasi begitu, at least orang ini aplikasi gratis aja. Jadi benar-benar sebelum dia milih, dia bisa ngelihat semua visi misinya dan dia bisa ngelihat cara ngomong. Walaupun gue udah bilang, tapi gue udah pikir juga. Tapi ini sayangnya nanti orang yang bakal kepilih adalah orang yang bisa hire agency Harvard nih buat bikin kalimat itu Jepang. Oke. Jepang tuh cara pemilihannya setiap orang yang mau nyalek, mau jadi presiden dan lain-lain mereka punya slot yang fix dan gak boleh promosi di luar dari itu. Everyone fair play. Oh yang semuanya di meja kayu itu yang dikasih mic buat. Dan lain-lain kayak gitu. Soalnya dilemanya gini, padahal dulu Indonesia pernah bikin kayak gitu namanya KAUR, Kabinet Alternatif Usulan Rakyat. Oke. Jadi rakyat tuh beneran bisa milih kira-kira menteri yang ini siapa gitu. Dulu pernah dilakuin kalau nggak salah 2 bulan sebelum Jokowi dilantik ya Rick ya. KAUR. 2 bulan sebelum Pak Jokowi dilantik. Ya dulu ada KAUR. Kita lihat tuh ada beberapa namanya orang bisa pilih gitu. Cuma problemnya dari itu sama kayak problemnya demokrasi. Kan orang terserah, misalnya ada satu nama nih. Dia tinggal keluarin duit aja buat kampanye. Orang yang nggak mikir, yang nggak teredukasi, denger nama itu terus kan, ya udah gue pilih dia deh gitu. Nah itu problemnya. Yang solusi yang sebenarnya tuh harusnya ngikutin Jepang. Jadi karena tahu warganya kurang pintar, belum terlalu teredukasi, ya udah semua yang nyalon itu dikasih fix allotment dan lu nggak bisa promosi di luar dari ini. Itu salah satu sistem yang cerdas. Keren itu Jepang. Ya kan, jadi kan nggak ada yang sponsor-sponsor, titip-titip dana, politik dagang sapi, kabinet akomodatif happen karena itu. Karena dari tahun 1955 pertama kali kayak presiden kalau mau maju harus didukung sama partai biar bisa berkampanye. Oke, dan izinin gue fair play. berpikir kritis tentang itu ya. Kalau itu terjadi, orang Indonesia ataupun di Jepang pasti akan tetap menggunakan sosmed yang tidak bisa dibatasi. Dia akan pakai soft sell, tetap pakai duit, soft sell ke influencer. Dan itu kan nggak bisa dibatasi sama pemerintahan kan. Nah makanya sosmed ini, Indo itu sangat amat buruk dari regulasi digital.
data sovereignty, dari segi regulationsnya, policy makingnya. Di Eropa tuh ada namanya Digital Service Act, Digital Market Act, GDPR untuk data privacy mereka jadi gold standard. Indonesia apa? Block VPN solusinya. Karena gini-gini itu semua tuh kita harus bikin aturan yang mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kalau misalnya sekarang Indonesia punya digital policy yang kuat, semua sosial media bernaung dalam aturan ini, itu bisa diperkuat. Oh begitu ya? Masalahnya Indonesia digital policy mungkin bukan mau gimana ya. Lihat satu kementerian ini kan. Oke, itu kan katakan dengan dewan media sosial itu kan konsepnya bener tuh. Konsepnya. Artinya maksudnya kan dewan media sosial ini yang harusnya membuat policy digital itu lebih kuat dong. Harusnya. Mereka penegakan bukan pembuat policy. Policy making itu harusnya ya dari segi legislatif kan. Coba lihat siapa yang ngerti, siapa yang bisa Komisi apa ya itu yang ngurusin itu ya? Wah nggak tahu. Pokoknya ada komisi ya berhubungan sama si Kominfo lah gitu ya. Coba suruh mereka sebut digital policy yang dipakai sama Eropa yang baru disahin sekitar 3 tahun lalu lah, yang jadi gold standardnya di mana perusahaan-perusahaan sosmed itu nurut banget di Eropa gitu. Dan ini gitu. Tapi lu kebayang nggak kalau Konoha pakai itu bro? Apa yang akan terjadi? Side effect-nya yang sangat besar adalah mereka akan pakai kontrol itu hanya untuk matiin kompetitor mereka atau oposisi. Nah bedanya gini, karena gue udah sempat skimming Digital Service Act, Digital Market Act sama GDPR gitu. Secara regulasi mereka tuh emang didesain untuk nggak bisa satu absolute control. Sebenarnya mirip sama cara pembagian kekuasaan trias politika itu. Jadi in a way kalau polisinya pintar, harusnya tuh nggak ada celah buat satu individual bisa memanipulasi polisi itu. Oh ya? Yes. Kecuali individu itu sangat pintar bernegosiasi sampai bisa masuk ke tiga unsurnya. Nah, dan di Indonesia udah terjadi. Di Indonesia udah terjadi. Kenapa? Soalnya people-nya kayak gitu. Again, balik lagi di people, bukan prosesnya, bukan sistemnya, bukan regulasinya. The biggest reason kenapa asing enggan untuk invest di Indonesia itu bukan hukum kita, tapi penegakan hukum kita. Hukumnya sih ada. Lo kalau salah ini dihukum ini gitu misalnya. Tapi yang menganiaya sampai mati kabur gitu misalnya, yang bawa pulang Dior nggak kena bea cukai, nggak tahu di mana sekarang gitu kan, itu masalah penegakan hukum. Harley Davidson dimasukin ke pesawat, nah tinggal taruh anak anggota nabrak cewek di mobil udah jelas CCTV tapi katanya kurang bukti. FDA itu one of the most important thing untuk bikin negara kita maju. Seluruh uang yang ada di Indonesia itu nggak cukup buat kita bikin kita maju. Itu DDI kan, Domestic Direct Investment. Kalau gara-gara kepastian hukum kita nggak bisa negara yang maju, gara-gara even level paling atas dugaannya bisa nyuap-menyuap dan itu merugikan negara, itu orang menurut gua sensor aja agak fucked up sih, fucked up banget sih. Udah tahu ini menghambat kemajuan negara gitu. Coba mana asing yang invest gede di Indonesia gitu. Kecil banget. Mungkin karena pemilik kekuasaan mikirnya gini bro, gue juga cuma 5 tahun 10 tahun di sini. Ngapain gue mikirin 30-50 tahun lagi, gue udah mati kali tuh umur segitu. Yang penting kan 5 tahun 10 tahun ini gue keruk sebanyak-banyaknya. Karena sistem periodenya 5 tahun 10 tahun. Ya, itu karena people-nya bobrok. Lee Kuan Yew, dia pernah bilang apa? Dia bikin for 100 years plan-nya kan. Bukan Lee Kuan Yew, Prime Minister Singapura. Dia kalau nge-plan buat Singapura tuh buat 100 years. Kedepannya, mikirnya jangka panjang. Padahal sistem Singapura demokrasi juga ya? Demokrasi kan Singapura? Bukan ya? Parlementer ya? Nah gue gak pelajarin, gue pelajarin Lee Kuan Yew aja. Tapi intinya dia mikirin for 100 years ahead. Ya. Nah itu kenapa? Soalnya people-nya itu. People itu di atas segalanya, people, process, performance. Itulah, pastiin ke depannya kita pilih orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Kenyataannya, kompeten oke lah masih ada beberapa. Yang berintegritas berapa persen sih? Di pemerintahan gitu misalnya. Kalau ada datanya sih gue tertarik sih lihat sih. Itu problemnya. Makanya gue sedih sama Indonesia. Tapi gue masih sayang. Gue plan buat mati di Indonesia. Makanya gue speak up terus. Ya, bahkan ini kalimat dari seorang anak Singaporean Tulen. Half Singaporean. Ya, anak tapi papa kan Papa Singaporean Tulen gitu kan. Yeah. Artinya untuk memiliki rasa cinta sama Indonesia bukan tentang lu keturunan keberapa, asli Indonesia, suku apa, tapi terlihat lebih ke tindakan lu. Jadi kalau orang yang bilang, oh saya asli Indonesia nih, saya keturunan 17 keturunan kerajaan dan segala macam pun, kalau tindakan yang merugikan Indonesia ya, itu nggak cinta Indonesia namanya. Indonesia tuh tuanku. Jangan sampai makan tuan. Lo harus tahu, gue sampai di umur 30 ini yang ngasih gue rezeki dan tempat buat gue bertumbuh sebagai individu, entrepreneur dan content creator itu Indonesia. Seburuk-buruknya itu, dia yang bikin gue sampai gue sekarang. So pertanyaannya, mau sampai gue umur berapa,
gue bisa mendapat rezeki Indonesia, sampai selanjutnya gue harus give back. Ya. Karena kalau kita nggak bisa pegang prinsip-prinsip nilai tabur tuai, ya itu prinsip yang gue pegang aja. Gue percaya karma. Gue percaya kalau misalnya orang udah buat baik sama kita harus buat baik sama dia gitu loh. Nah itu yang dilakuin sama Indonesia. Mau dia nggak ngapa-ngapain, this is where I live, this is where I make my money, this is where I be happy gitu, punya relationship, bisa bernapas, bisa hidup gitu misalnya. Ya kita harus give back. Gitu. Guys, Raymond Chin. Terima kasih buat waktunya, Bro Raymond. Thank you so much. Lumayan unik podcastnya, jarang ditanya-tanya dari segi gitu. Terima kasih. Bye, folks.